Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman operator semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengusulkan masyarakat untuk masuk ke dalam data DTKS atau mengusulkan warga atau masyarakat yang sudah terdaftar ke dalam DTKS untuk masuk ke program bantuan sosial, baik itu bantuan sosial PKH atau BPNT. Nah, caranya di sini kita menggunakan template Excel. Nah, untuk tutorial sekarang saya menunjukkan tutorial itu menggunakan Google Spreadsheet, tidak menggunakan Microsoft Excel, tapi di sini caranya hampir sama. Cara menggunakan di Microsoft Excel dan Spreadsheet ini hampir sama. Nah, oke, saya mulai dengan mengklik terlebih dahulu atau membuka lembar template Excel terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, ini tampilan template yang ada di spreadsheet dan di Excel itu hampir sama. Yaitu ada yang akan kita isikan mulai dari ini program bansos, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita isikan adalah NIK. Nah, jumlah angka yang harus kita isikan ke dalam kolom NIK ini adalah sebanyak 16 digit. Kalau misalnya kurang dari 16 digit, data tersebut akan error. Nah, kita contohkan, saya memasukkan salah satu NIK 13 100 03 05 90 0003. Ini 16 digit. Kita coba enter. Nah, oke, datanya valid. Berarti data tersebut jumlahnya cukup 16 digit. Nah, bagaimana kalau misalnya kurang dari 16 digit? Kita coba contohkan. Nah, hasilnya akan muncul peringatan ada masalah. Nah, kalau di spreadsheet akan muncul peringatan seperti ini, tapi kalau di Microsoft Excel akan muncul peringatan error nantinya. Nah, kemudian ini untuk ini, kemudian untuk program bansos. Nah, di kolom program bansos ini, program bansos yang di sini tidak kita ketik program bansos yang akan kita usulkan. Contohnya bukan kita ketik, misalnya si NIK tersebut akan kita usulkan ke BPNT. Kemudian program bansosnya tidak kita ketik seperti ini, BPNT. Kalau misalnya kita mengusulkan ke DTK BPNT, coba enter. Coba enter BPNT. Nah, kalau di spreadsheet dia akan muncul tampilan di seperti ini, karena BPNT itu ada kombonya. Nah, saya ulangi kembali. Untuk di program bansos, kolom program bansos ini adalah kolom yang memiliki combo atau pilihan. Ada option di situ. Jadi program bansos ini kita pilih programnya, ada PKH, BPNT, non bansos, dan PBI. PKH jika kita mengusulkan warga masyarakat tersebut untuk bansos PKH, BPNT untuk BPNT, sementara non bansos untuk kita usulkan masyarakat tersebut untuk masuk ke dalam DTKS, kemudian PBI untuk PBI. Tapi untuk program bansos PBI saya sarankan untuk menggunakan menu pengusulan data baru yang ada di CMD. Nah, kalau di Excel, kalau misalnya kita ketik, kalau misalnya diketik, contoh saya ketik ya. Nah, kita enter. Kalau di spreadsheet akan muncul peringatan ada masalah seperti ini. Tapi kalau di Microsoft Excel akan muncul peringatan errornya nanti. Kalau misalnya di kolom program bansos itu isiannya kita ketik. Jadi untuk isiannya kita di Excel itu nanti akan muncul
panah combo di ujung kolom seperti ini. Lalu kita klik, baru kita pilih program bansos apa yang akan kita usulkan untuk masyarakat tersebut. Contoh kita mengusulkan ke BPNT. Kemudian nomor KK sama seperti di NIK tadi, jumlah angka yang harus kita isikan adalah sebanyak 16 digit. Contoh saya masukkan nomor KK 402 22 0003. Nah, ini berarti nomor KK-nya sudah cukup 16 digit. Sama seperti di NIK, kalau misalnya tidak cukup 16 digit, nanti akan ada peringatan ada masalah di spreadsheet atau error di Microsoft Excel. Kemudian kita isikan namanya, tempat lahir si nama saya. Nah, untuk tanggal lahir ini sudah ada contohnya di kepala kolom, berarti kita mengisikan seperti yang ada di kepala kolom tapi tidak pakai kurung ya. Contohnya 31 garis miring 01 1990. Nah, kalau misalnya di data berikutnya teman-teman mengalami error atau kesulitan untuk memasukkan tanggal lahir di data berikutnya, teman-teman cukup klik tanggal lahir yang sudah diinputkan pada data pertama. Di sini ada tanda panah, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah dan otomatis nanti untuk tanggal akan langsung tercopy dari tanggal yang di atas berurutan menurutnya. Setelah itu nanti teman-teman bisa rubah tanggal lahir tersebut saja. Misalnya dari tanggal 1 ini kita rubah menjadi tanggal 11 bulan 2 kemudian 2002. Oke, seperti itu saja. Jadi tinggal di copy. Kemudian memasukkan nama ibu kandung. Jadi sebelum ibu kandung saya ulangi lagi untuk tanggal. Jadi supaya lebih mudah nanti supaya tidak terjadi error, diklik saja tanggal lahir yang di baris pertama, kemudian lihat tanda tebal seperti ini, kita tarik ke bawah, otomatis nanti tanggal lahir akan di copy dari tanggal yang baris pertama seperti itu. Kemudian lanjut ibu kandung. Nah, jenis kelamin sama seperti program bansos tadi, berarti jenis kelamin ini isiannya tidak diketik tapi dipilih. Laki-laki, kemudian jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini banyak di sini ya. Saya sarankan untuk tidak diketik tetapi dipilih. Klik tombol combo ya, kemudian dipilih. Misalnya wira swasta. Status perkawinan juga sama. Alamat boleh isikan alamat sesuai dengan KK. Untuk RT RW silakan dikosongkan saja kalau misalnya kosong. Nah, kemudian untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, nah ini cukup pilih misalnya Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih mudah, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan spreadsheet ini ya. Jadi untuk di spreadsheet ini kita lebih mudah dicontohkan, misalnya teman-teman bisa mengetikkan data tersebut di kolom yang memiliki combo, misalnya Kabupaten Dharmasraya. Nah, kalau misalnya Dharmasraya ada di pilihan combo, nanti akan langsung muncul Kabupaten Dharmasraya. Berbeda di Excel, kalau di Excel tidak seperti itu, dia tidak akan langsung muncul pilihan kombonya. Tetapi kalau untuk di spreadsheet ini, karena dia adalah Google, jadi dia harus menggunakan jaringan. Kemudian setelah kabupaten kita isikan kecamatan. Nah, tadi ada tabel jaringan ya.
Nah, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kabupaten Damastraya dan kecamatannya kita contohkan Pulau Punjung ya. Nah, kita coba ketikkan lagi Pulau Punjung, Pulau Punjung. Nah, langsung muncul pilihannya. Nah, saya ingatkan lagi kalau di Excel dia tidak akan langsung muncul pilihan seperti itu ya. Yang pilihan seperti ini hanya bisa muncul kalau misalnya kita menggunakan Google Spreadsheet. Nah, kemudian kelurahan ini kelurahan tidak ada pilihan combo ya di sini, berarti kelurahan bisa diketik saja sesuai dengan kelurahan yang ada di kartu keluarga atau KK. Misalnya saya isikan di sini 4 Koto Pulau Punjung. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya karena supaya teman-teman tidak mengulang-ulang pemilihan data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, teman-teman bisa blok baris tersebut. Nah, kemudian tinggal tarik tombol tebal ini sampai data terakhir teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya sudah tercopy seperti ini, teman-teman tidak perlu mengulang-ulang memilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ini ada masalah jaringan ya. Tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu koneksi jaringan kembali, kemudian dilanjut untuk di kolom selanjutnya ada kolom status disabilitas, kemudian kode jenis disabilitas, status HAM. Status HAM ini maksudnya status hamil untuk yang perempuan yang sudah menikah. Kalau misalnya data yang kita usulkan tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, sudah menikah dan sedang dalam kondisi hamil, teman-teman di operator bisa isikan statusnya di sini. Ini juga combo ya sebenarnya, cuman jaringan di sini lagi ada bermasalah, kita lagi menghubungkan ke jaringan kembali. Nah, kolom status hamil ini juga status yang berbentuk combo dan ada pilihannya untuk status kehamilan iya atau tidak. Kemudian kalau misalnya data yang kita usulkan adalah data dengan status hamil, teman-teman di operator bisa memilih status ya, kemudian isikan tanggal mulai hamilnya sesuai dengan format yang sudah ada dicontohkan di kepala kolom, sama seperti tanggal lahir tadi. Nah, status hamil isikannya, kemudian tanggal mulai hamil itu tanggal berapa. Itu untuk yang diketahui kondisinya sedang hamil. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui kondisinya hamil atau tidak, kemudian status disabilitasnya juga tidak diketahui, data ini bisa diisi dengan label tidak saja. Di ini status disabilitas juga kolom combo sama dengan status. Nah, ini kita sudah terhubung ke jaringan kembali. Disabilitas itu dia combo. Kalau misalnya kita tidak mengetahui status disabilitas dan status hamilnya, kita cukup pilih tidak di status disabilitas, kemudian di status hamil juga tidak. Teman-teman bisa copy jawaban tersebut sampai di data terakhir. Jadi teman-teman tidak perlu memilih status itu berulang-ulang. Nah, cukup itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.